Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke Masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengatasi sensor TPS di motor Revo injeksi yang bermasalah Masku ya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Simak terus videonya, jangan di skip biar kalian paham dan mengerti bagaimana cara untuk mengatasi sensor TPS di motor Revo injeksi yang bermasalah ini. Oke Masku, sebelumnya kita cek dulu ya, atau kita analisa dulu dengan menggunakan scanner injeksi. Apakah benar ada indikasi kalau sensor TPS-nya ini bermasalah benar-benar ya? Soalnya saya cek dengan kondisi manual, kalau digas full itu ngok ya, dianya malah nggak keluar tenaga ya Masku ya. Nah, untuk lebih memastikannya ya langsung aja kita gunakan scanner injeksi ini biar lebih presisi ya Masku ya. Dan kita coba cek ya di bukaan TPS-nya habis ini. Nah, ini dia, bisa lihat ya, bukaan gasnya di voltasenya 0,37 volt. Dan itu sebenarnya kurang banget ya Masku ya. Harusnya standarnya di atasnya ya Masku ya. Ini kalau standarnya di bawah standarnya ya mungkin cek engine-nya atau indikator cek engine-nya bakalan nyala ya Masku ya. Nah, nanti kita coba benerin aja dulu ya Masku ya. Kita coba setting aja dulu, kali aja voltasenya bisa kembali normal ya. Itu dia mau naik ya Masku ya. Tapi kalau untuk di motor injeksi sebenarnya voltasenya harus di atas 40 volt ya, antara 49 kalau enggak 50 volt ya, 0,50 volt ya. Kalau di bawahnya ini mungkin ya pada saat stasioner atau pada saat posisi dingin itu dianya agak merebet ya, dan nggak bisa bakalan enak ya Masku. Ini ketemunya cuma 0,3735 ya, bisa kalian cek ya. Ini sebenarnya kurang di voltase bawahnya, harusnya ini di atasnya ya Masku ya. Nah, ini sekedar tips saja ya bagi kalian yang memiliki motor injeksi atau ada kendala di sensor TPS. Sebenarnya untuk voltase ya, untuk voltase TPS ini standarnya di 0,40 sekian sampai dengan 50 sekian, nggak boleh lebih dari 60 ya. Kalau lebih dari 60 itu dianya hitungannya ngebuka ya Masku ya. Nah, pertama-tama harus kita buka dulu ya untuk kunci bautnya ini. Kita menggunakan kunci T bintang 25 ya Masku ya, untuk ngebukanya ya. Habis ini kita langsung coba untuk servis saja dulu ya. Kita coba servis dulu untuk sensor TPS-nya, apakah masih bisa tertolong ya Masku ya. Kalau nggak bisa tertolong ya terpaksa harus kita lakukan penggantian di sensor TPS-nya ini. Nah, untuk orsinilnya ya, untuk orsinil sensor TPS ini sebenarnya satu set sama throttle bodinya. Nah, untuk penggantian satu set sensor orisinil kan ini harganya lumayan ya Masku ya, mending kita akalin aja dulu dengan mengganti sensornya ini. Nah, sebelumnya ini udah saya konsultasikan ya sama ownernya ya. Kita konsultasikan dulu dengan ownernya, ini mau dilakukan perbaikan dulu atau langsung diganti. Dan ini tadi ya kuncinya, kita menggunakan kunci T25 ya. Kunci kembang T25 kalau teman-teman tanya ya, saya bukanya pakai kunci apa ya, tadi ya kunci bintang T25. Dengan cara melepasnya bautnya ya, kita lepas dulu terus kita tarik sensor TPS-nya seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu ya dalemannya sensor TPS itu seperti apa ya, seperti ini ya. Terdapat seal dan pelatuk plat di dalam ya. Kalau saya bilang ini pelatuk plat Masku ya. Ini sealnya kita lepas dulu aja. Nah, ini coba kita servis dulu ya. Cara servisnya sebenarnya sangat mudah sekali ya. Kalau untuk voltase kurang ini biasanya dari platnya aja yang udah nutup total ya, atau nekuk total itu bisa jadi juga, atau bisa juga dari sensornya sendiri ya yang udah waktunya penggantian Masku ya. Ini pertama-tama kita coba lepas dulu aja platnya ya dengan menggunakan obeng main kecil. Kita lepas dulu plat yang ada di dalam sensor TPS-nya ini. Nanti kalau udah kelepas kita coba renggangin ya. Kita gunakan obeng main ya. Ini saya gunakan obeng main kecil. Sebentar ya Masku yang ngeblur, mohon maaf ya Masku ya. Nah, ini kita lepas dulu dengan cara mencongkelnya seperti ini, terus tarik ke atas. Sudah kelepas Masku ya, beres. Nah, kalau udah kelepas kayak gini tinggal kita renggangin aja untuk per yang ada di dalamnya sini.
Nah, kita renggangin seperti ini. Nah, udah kembali renggang. Terus kita pasang lagi Masku ya. Kita pasang lagi ke dalam sensor TPS-nya. Terus langsung kita pasang kembali ke throttle bodinya ya. Tapi jangan lupa dengan catatan jangan terlalu direnggangin ya. Kalau terlalu direnggangin nanti masangnya agak susah ya Masku ya. Ini coba kita pasang dulu pernya ya, atau pelatuknya di dalamnya sini, dan jangan lupa hasilnya juga. Nah, kalau udah seperti ini apakah perlu dilakukan reset injeksi Mas? Jawabannya ya lihat dari kondisi motornya sendiri ya Masku ya. Kalau semisal cek engine-nya nyala atau ada kendala di mesinnya berbut terus cek engine nyala, itu bisa dilakukan reset injeksi. Tapi kalau nggak ada kode kedipan kerusakan atau cek engine-nya nggak nyala, ya nggak perlu dilakukan reset juga nggak apa-apa Masku ya. Tapi lebih amannya sih kalau cek engine-nya nyala ya harus dilakukan reset injeksi Masku, biar kembali standar normal kembali. Untuk penggantian sensor Mas, sebenarnya perlu dilakukan reset atau enggak ya, itu tadi jawabannya. Kalau nggak ada kode kerusakan ya nggak usah Masku ya, cukup dilakukan penggantian saja langsung Masku. Ini udah kepasang sensor yang lama, coba langsung kita gunakan scan ya untuk melihat kondisinya apakah sudah normal atau sama saja Masku ya. Ya habis ini coba kita lihat ya Masku. Dan saya juga berterima kasih ya kepada teman-teman subscriber saya, subscriber Gigi Rizky. Tanpa kalian channelnya Gigi Rizky nggak akan bisa sebesar ini sekarang ya Masku ya. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Oke Masku, udah ada perkembangan ya Masku ya. Ini voltasenya udah naik ya. Tadi sekitaran 0,3237, sekarang menjadi 0,53 Masku ya. Dan kalau kayak gini ya otomatis sudah normal kembali ya Masku ya. Nah, ini udah voltasenya udah normal, stasionernya juga udah normal di antara 1300 1400. Bukaan gasnya juga 0 derajat dan voltasenya TPS-nya 0,53, dan ini bisa dibilang normal ya Masku ya. Tapi kita konsultasikan dulu ya ke ownernya ya habis ini. Ini bahwasanya kalau udah kita servis dan hasilnya bisa normal kembali, tapi kita juga nggak tahu ya kedepannya ini akan trouble lagi atau enggak. Jadi saya kalau boleh menyarankan ya diganti aja ya Masku ya. Ya ini kembali error lagi Masku ya. Tadi bisa di 0,53, sekarang malah turun drop lagi Masku ya, di 0,43, dan bukaan gasnya ini nggak bisa 0 ya Masku ya. Jadi ini saya konsultasikan dulu ke ownernya, mau dilakukan penggantian atau tidak ya Masku ya. Soalnya udah saya servis untuk sensor TPS nya dan hasilnya nggak bisa maksimal banget Masku ya. Ini tadi sempat saya otak-atik lama ya Masku ya, saya setting dulu biar videonya nggak terlalu lama juga. Dan hasilnya mentoknya di ini Masku ya, 0,51, derajat bukaannya juga 0. Tapi kita juga nggak tahu ya ke depannya sensornya ini bisa bertahan nggak, atau bisa berjalan dengan normal kembali nggak kira-kira ya. Ini soalnya udah kita servis dan hasilnya mentoknya di segini ya Masku ya, di 0,51 volt, dan bukaan gasnya juga udah 0. Ini bautnya juga udah kita rapetin, dan kita coba tes dulu ya. Tes dulu, kita coba nyalain agak lama dan kita coba jalan juga apakah hasil servisannya ini bisa bertahan atau ada perubahan lagi di sensornya. Kalau misal ada perubahan di sensornya ya langsung aja kita perbaiki ya, atau kita ganti lagi Masku ya. Dan tadi sempat juga konsultasi ya sama ownernya, dan ownernya bilang daripada nanti kambuh-kambuhan lagi ya mending diganti aja untuk sensornya Masku ya. Jadi ini menyesuaikan ya, menyesuaikan budget kalian atau menyesuaikan kondisi kalian Masku ya. Kalau kalian semisal belum siap dilakukan penggantian ya kita coba servis saja semaksimal mungkin, dan yang penting udah kita kasih tahu ya kalau kondisinya seperti ini. Dan bener aja, ini tadi udah kita coba jalan juga, udah kita hidupin agak lama dan bener
voltasenya turun kembali Masku ya, di 0,39 Masku. Ini nggak bisa stabil ya, intinya voltasenya. Ini permasalahannya cuma di stasioner saja, sama tarikan bawahnya agak beler, ada merebutnya sedikit. Nah ini penyebabnya cuma dari voltase TPS nya yang kurang aja Masku ya. Harusnya selanjutnya di atas 0,50 volt Masku ya, tapi jangan ngelewati 0,60 volt ya. Kalau ngelewati 0,60 dianya pasti hitungannya akan ngebaca ya, nggak tahu ngebaca ngebuka ya Masku ya. Jadi RPM nya hitungannya dianya ngebuka gas intinya Masku ya. Nah ini dia, kita udah konsultasikan tadi ke ownernya, dan ownernya minta diganti aja biar aman. Oke, langsung kita eksekusi Masku ya. Ini adalah motor Revo injeksi di bengkel saya Masku ya. Ini kedatangan konsumen atau tamu-tamu saya Masku. Dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Nah seperti video-video saya sebelumnya ya Mas, untuk sensor TPS ini kita coba servis dulu ya. Kita coba servis dulu, kalau semisal nggak bisa ditolongin ya, itu intinya ya mau gimana lagi, memang kondisi sensornya yang udah rusak. Sebenarnya di video-video tutorial teman-teman otomotif juga banyak sih yang ngebahas untuk sensor TPS ini bisa diperbaiki dengan cara digerenda atau dibuka covernya ya, terus kita solder ulang kembali ya. Itu sebenarnya sih bisa, cuma ada resikonya juga ya Mas ya. Resikonya kalau berhasil ya dianya kembali normal, tapi kalau nggak berhasil ya auto buang-buang tenaga juga, intinya buang-buang waktu lah Mas ya. Lebih amannya sih seperti ini ya Mas ya. Kita lepas, kita cek, kita servis, terus kalau hasilnya nggak bisa maksimal ya kita konsultasikan aja dulu. Kita konsultasikan, kalau memang kondisinya nggak bisa seperti normalnya, harus dilakukan penggantian. Masalah diganti atau enggaknya ya kita kembalikan lagi ke owner motornya ya Mas ya, mau dilakukan penggantian atau enggak. Kalau semisal nggak mau ya udah, nggak apa-apa, kita pasang ulang. Yang penting kita udah melakukan servis yang paling maksimal lah intinya ya, sebisa saya lah intinya Mas ya. Ini coba kita reset dulu, kali aja untuk perbaikan yang kedua ini bisa kembali normal dan hasilnya sama saja ya Mas ya. Ini udah kita servis semaksimal mungkin dan hasilnya voltasenya nggak bisa di atas 40 volt, mentoknya di 0,39 aja. Untuk TPS nya ini udah coba saya geser juga, geser bukaan derajatnya juga, dan hasilnya juga tetap sama ya Mas ya, nggak bisa di atas 0,40 intinya. Jadi ini ada indikasi kalau sensor TPS nya yang udah rusak parah Masku, jadi harus dilakukan penggantian Masku ya. Oke, bagi kalian ya yang memiliki trouble atau kendala di motor injeksi kalian seputaran injeksi atau seputaran TPS seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar saja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya. Jangan takut gak dijawab, pasti akan tak jawab ya Masku ya. Sabar Masku ya. Dan ini dia sensor TPS yang baru, karena ownernya minta ganti yang baru, langsung aja kita eksekusi Masku ya. Dan ini adalah sedikit perbedaannya untuk sensor TPS yang ori dan yang KW Masku ya. Ini ada perbedaan sedikit, di dalamannya juga beda warnanya. Ini yang orisinil, yang satunya adalah yang bawaan. Dari fishingnya udah kelihatan ya, kalau yang bukan ori kayak gini, dan ada mereknya juga. Ini saya pakai merek ini karena udah saya uji juga, udah saya coba ketahanannya juga, ketahanannya bisa sampai 1 tahun lebih Mas ya, tergantung dari pemakaian juga.
Kalau semisal pemakaiannya pernya itu diringankan di sensor TB nya ini, atau di TB nya ini pernya gasnya ini diringankan, itu malah akan mempercepat masa pakai sensornya Bosku ya. Jadi harus dikembalikan ke standarnya aja biar awet Bosku ya. Oke, langsung aja kita eksekusi, kita pasang kembali dan kita coba tes hasilnya Bosku ya. Dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Udah subscribe-nya gratis terus dapat ilmu, mantap ya Mas ya. Bagi kalian juga yang rumahnya dekat di daerah bengkel saya, monggo silakan main-main ke bengkel, atau ada trouble-trouble motor apa seputaran Honda ya, monggo silakan main ke bengkel, nanti pasti akan saya temuin ya Mas ya. Jangan takut Mas ya, kita cuma konsultasi aja atau sekitar ngobrol-ngobrol aja juga enggak apa-apa. Oke Masku, udah terpasang Masku, dan voltasenya bagus banget, 0 derajat dan voltasenya 0,57, nggak sampai 60 volt. Itu udah bagus banget ya Mas gue. Ini udah kita rapetin juga bautnya, dan hasilnya maksimal sekali Mas gue ya. Putaran atas bawah ini pasti enak banget ya kalau di voltase seperti itu Mas gue. Untuk ngencenginnya jangan terlalu kenceng-kenceng ya di sensor TPS ini, dan kita coba cek ulang kembali apakah ada perubahan. Ada sedikit penurunan kalau kita rapetin bautnya jadi 0,53, dan ini normal ya Mas ya, bagus juga. Derajatannya juga 0, kalau di gas full juga 75 bukaannya, dan itu normal juga. Dan alhamdulillah ini kemungkinan ya nggak ada trouble lagi atau nggak akan ada kendala lagi Mas ya. Ini udah normal ya, ini voltasenya 53 dan bukaan gasnya udah 0, RPM nya stasionernya juga udah 1300 1400, berarti ini udah bisa dikatakan normal Masku ya. Oke Masku ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya dukung terus channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oh ya, dan jangan lupa ya, bila mana kalian memiliki trouble silahkan tinggalkan di kolom komentar saja, nanti pasti akan saya bantu jawab sebisanya. Oke Masku, sampai jumpa di next video selanjutnya.